Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Senin 23 September 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama ada XAU, Pound Sterling, Euro, Bitcoin dan lain-lain. Nanti kita akan sampaikan satu persatu. Prioritas hari ini kita akan fokus dulu ke XAU USD. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya. Sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, ya, khusus di dalam dunia trading. Berikan banyak edukasi buat teman-teman yang baru, sehingga mereka lebih berhati-hati dan lebih mempersiapkan diri untuk menekuni dalam dunia trading lebih baik lagi. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dari awal sampai hingga saat ini. Mudah-mudahan diberikan manfaat yang lebih baik. Kita akan melanjutkan dengan mereview dulu satu hari kemarin di hari Jumat. Di hari Jumat di tanggal 20 September 2024. Di awal kita perkirakan jika tidak bisa lolos dari resisten akan berpeluang terkoreksi hingga di kira-kira 2569. Kemudian di area jenuh di 2561 ya. Satu syarat terpenuhi maka akan berpotensi sampai di sana. Jika syarat itu tidak terpenuhi maka akan break dari resisten dan terus bergerak ya. Setelah break bisa terkoreksi kemudian kembali bergerak naik. Diperkirakan kita catat di sana hingga di 2611. Kenyataannya masih ada bonus lagi hingga 2625. Jadi apa yang kita lakukan ketika ternyata misalnya di area jenuhnya tidak ada tanda-tanda pembalikan. Kalaupun ada tanda pembalikan kemudian terkonfirmasi namun konfirmasinya masih lemah, juga kita tidak direkomendasikan untuk menempatkan entry dengan pembalikan. Bagaimana jika ada tanda pembalikan atau tanda-tanda kelemahan dari kekuatan bullish, kemudian ternyata begitu kita entry masih kuat ya kekuatan bullishnya, maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan risk manajemennya. Tidak ada yang pasti dalam trading, sekalipun kita sudah menghitung, sudah membaca, menganalisa sevalid atau apapun, maka potensi untuk berbalik dari yang kita sudah analisakan selalu ada, sehingga selalu persiapkan antisipasinya dengan membatasi resiko, dengan mempersiapkan simulasi untuk recovery. Saya yakin kalau itu sudah dijalankan dengan baik, sekalipun berbalik tetap saja nanti bisa berubah menjadi profit. Bagaimana caranya? Sekali lagi, kuasai skill kita di dalam membaca, menerjemahkan dari pergerakan-pergerakan yang sudah terbentuk dan baru terbentuk. Kemudian juga kita bisa memahami, menguasai penggunaan manajemen risiko. Ketika itu sudah kita jalankan, sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin ketika posisi sudah berbalik. Jadi ketika berbalik kita sudah mempersiapkan dari yang awalnya minus bisa menjadi plus. Bagaimana caranya? Kita perbanyak latihan. Dari yang sudah kita analisakan, ternyata di awal itu break dari resisten dan kemudian posisi buy tersentuh, satu candle itu sudah dapat targetnya. Ketika sebenarnya belum terjadi pembalikan, belum ada tanda pembalikan itu muncul dengan signifikan, maka kita bisa mempertahankan atau bahkan kita bisa menjaga potensi itu hingga area yang sudah ditentukan atau dengan ciri-ciri yang sudah muncul di sana. Maka kemarin meskipun ada sedikit koreksi tapi tetap bisa maksimal di targetnya.
Di euro kita lihat, di euro juga sama, kita perkirakan akan terkoreksi, namun demikian ternyata di awal bergerak naik. Posisi buy di 1.11703 sempat tersentuh dan hampir dengan tercapai target. Namun demikian tidak sampai pada titik target yang kita sudah tentukan, yakni di 1.11834. Maka jika itu menjadi bagian dari aturan kita, begitu tidak berbalik atau begitu tersentuh posisi buy, maka kita sudah siapkan recovery di bawahnya, ya. Dan ketika kita lihat ada satu pergerakan ke bawah, ya, kalau kita jarak di 60 hingga di 1.11525, saya pastikan akan bisa mengcover posisi yang buy-nya. Kemudian di situ juga sudah ada rejeksi, kemudian ada rejeksi lagi. Nah, kita bisa menempatkan posisi baru dengan melihat trigger yang terbaru juga. Bagaimana jika salah lagi? Siapkan lagi recovery, batasan risiko di mana, dan seterusnya seperti itu ya. Sampai meskipun konsolidasi, tetap saja kita bisa melakukan recovery. Kalau tidak, maka segera exit, batasi rugi yang ada, kemudian segera exit, cari peluang berikutnya. Kalau ternyata memang betul-betul sampai malam tidak ada, ya sudah, mungkin hari ini kita tidak bisa mendapatkan yang maksimal, masih ada hari esok, ya, kira-kira begitu. Pound sterling kita lihat, di pound sterling kita perkirakan juga akan terkoreksi. Kita menguji di area 1.32510 ya, kisarnya di situ. Ada area koreksi, ada area supportnya. Kemudian kalau kita lihat di awal sempat mau turun tapi tidak sampai pada posisi sell dan bergerak naik sampai di hampir target yang kedua. Dari beberapa histori yang ada, maka kalau kita tarik simpulan secara logika, potensi atau probabilitas untuk kita profit selalu lebih besar. Itu yang paling penting, bukan benar atau salah dalam kita menganalisa, tapi bagaimana probabilitas antara keuntungan dan kerugian. Oke, itu mungkin reviewnya. Kita lanjut saja untuk yang hari ini di XAU dulu. Kita amati di weekly-nya, satu pekan kemarin ditutup dengan momentum bullish ya, meskipun ada sedikit pengurangan, momentum itu masih cukup besar, sehingga tidak ada tanda-tanda pembalikan untuk di time frame weekly-nya. Di daily kita lihat apakah ada petunjuk khusus. Tidak ada petunjuk khusus untuk berbalik, yang ada adalah momentum bullish lagi. Di H4 kita lihat lagi apakah ada petunjuk. Di H4 hanya petunjuk awal yang terlalu kecil bahwa ini kekuatan bullish sudah mulai melemah, namun tidak ada konfirmasi turun, sehingga tetap saja kita masih fokus ke buy. Namun demikian tidak bisa juga serta-merta di ujung di sini, karena ini berada di puncaknya. Mungkin kita bisa memanfaatkan nanti saat terkoreksi, kemudian baru kita menempatkan posisi buy ketika sudah ada petunjuk lagi. Karena itu kita kembali lagi ke H1 untuk melihat triggernya di H1, sekalipun di time frame besar tidak ada indikasi kuat bergerak turun. Di H1 kita cukup lebih terlihat ya, di sebelah kiri sudah tidak ada area resisten karena itu tertinggi. Maka saya akan menarik area penting dari yang terdekat. Di situ ada supportnya, kita kasih garis yang agak tebal. Kemudian di sisi sebelah kirinya juga ada sedikit penolakan. Kemudian kita akan coba uji lagi di area penolakan di situ ya, di sumbunya yang ada itu, minimal untuk nanti kehati-hatian. Sehingga kalau kita simulasikan arah yang di atas sudah mulai melemah untuk posisi naiknya, bisa jadi akan terkoreksi dulu.
Perhatikan ketika koreksi apakah nanti lebih tinggi atau tidak, atau bahkan lebih rendah. Nanti kita akan menguji di support seperti ini. Termasuk ketika dia nanti break lagi, kita akan menguji di support berikutnya. Nah, ini juga nanti ketika memantul kita perhatikan apakah dia nanti akan lewat apa enggak. Kalau lewat, sejauh mana, adakah petunjuk nanti dia melemah lagi dan sebagainya. Jadi kalau kita simulasikan yang ada di sini sesuai dengan tren yang ada, ini masih berkekuatan bullish yang kuat. Jika ternyata dia break dari support pertama, maka nanti kita akan coba uji di support berikutnya. Kemudian apakah nanti juga akan memantul lagi atau tidak, tentu kita akan lihat perkembangannya. Jika di atas juga tidak bisa lebih tinggi, maka bisa kembali seperti ini. Koreksi kita perkirakan maksimum sampai di sini. Namanya maksimum tentu bisa lebih kecil ya. Apalagi untuk hari ini ya, hari Senin ini mungkin ada berita tapi cukup malam. Mungkin sepanjang hari kita bisa manfaatkan dulu hingga di area retracementnya, hingga di area koreksinya. Termasuk yang di posisi atas kita nanti akan coba memanfaatkan. Oke, dua-duanya punya peluang. Peluang pertama kita menempatkan posisi sell dulu sampai di area supportnya ya. Kita menempatkan posisi sell sampai di area supportnya. Kenapa kita manfaatkan di situ? Sekali lagi yang kita ambil adalah peluang-peluang kecilnya sesuai target kita ya. Di 2611.45. Targetnya yang terdekat kita tempatkan di 2602 atau kisarannya berapa ini? Terlalu jauh, kita naikkan sedikit. Kita targetkan di kisaran 70 pips saja. Lanjut kita menempatkan lagi target lebih jauh berada di 2594 ya. Kita uji lagi, kalau terlalu jauh diturunkan ya. Terlalu jauh dinaikkan lagi. Kita ambil target yang cukup masuk akal dan bisa dijangkau dengan baik untuk satu transaksi. Oke, kita tempatkan untuk sell-nya ya. Di 2611 tadi dengan target yang terdekat di 2603.88. Kemudian berikutnya kita targetkan di 2596.32 ya. Mungkin jenuh pertama atau maksimal dulu kita batasi di area ini 2584 dulu, baru nanti kita ke 2549 area jenuh di 2584 poin sekian. Oke, kemudian untuk yang di atas kita boleh nanti tunggu break atau kita ambil posisi buy saat dia berat sampai di titik supportnya dengan tanda yang sudah terkonfirmasi ya, dengan petunjuk bullish yang sudah terkonfirmasi. Caranya bagaimana? Kita kenali tanda-tanda pembalikan, kita kenali karakteristik dari candle yang ada, kemudian struktur yang ada, target kita ukur. Selama itu cukup, sekalipun kecil, kita tetap bisa menempatkan entry kita di posisi buy yang terdekat ya. Selama ini belum ada tren turunnya, kita akan menempatkan posisi buy di 2627.78 ya, 2627.78. Mengingat sebelah kiri tidak ada resisten, kita akan hitung saja di 25
35 ya, kira-kira berapa ini. Oke, turunkan sedikit di kisaran 2535 ya, mendekati swing yang kita buat. Target pertama di 2635.62. Kemudian selanjutnya jika tidak ada tanda-tanda turun atau momentum bullish masih kuat, kita akan kembali targetkan untuk yang kali kedua di kisaran Oke, yang pertama kita turunkan sedikit, yang kedua kita turunkan sedikit juga. Target pertama kita lakukan adjustment ya di 2634.62. Kemudian kita targetkan kembali di 2641.62. Kemudian area jenuh atau jenuh jual kita akan perkirakan maksimum di 2661. Area jenuh beli kita perkirakan di 2661 poin sekian. Sebagai bentuk nanti kehati-hatian ya, kita tandai seperti ini. Nanti silakan diuji apakah akan mampu menembus di target-targetnya. Di target yang pertama itu nanti sekaligus menjadi area ujinya. Target yang kedua juga demikian menjadi area ujinya. Jika di area uji tidak bisa ditutup lebih tinggi, bahkan ada tanda pembalikan terkonfirmasi sudah, maka bisa jadi itu menjadi tanda pembalikan yang signifikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini, tidak terlalu panjang lebar. Silakan nanti dipertimbangkan, silakan dibuat sendiri sesuai dengan style masing-masing, sesuai dengan aturan yang dibuat masing-masing, dan jadilah diri sendiri ya. Orang lain bisa membuat satu analisa biar memberikan satu pertimbangan, tapi keputusan ada pada kita masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.